Tugas kita apa? Pilgrimage. Jadi kita di dunia ini sebenarnya sedang melakukan perjalanan suci. Perjalanan suci itu analoginya kayak orang haji. Haji itu kan pilgrimage. Jangan salah. Haji sebagai muslim ke Mekah, tapi hajimu sebagai manusia ke dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini? Di dunia ini kamu mengalami hidup dunia dan belajar. Apa yang harusnya dipelajari? Puncaknya belajar adalah kenal hakikat dirimu. Apa yang harus kamu lakukan, jangan kamu lakukan. Kemudian lakukan perjalanan kembali. Kamu sudah sukses nyampe dunia hari ini. Sekarang belajarlah cara untuk kembali. Caranya gimana? Pelajari dirimu, pelajari lingkungan sekelilingmu. Tugasmu itu mengalami dan belajar. Alami apapun dan baca pengalaman itu. Itu mengalami dan belajar. Setelah belajar, kamu dapat pengalaman yang baru. Ilmumu kamu jalankan. Jadi rumusnya orang hidup itu. Kenapa kok Islam sangat kenceng mewajibkan orang belajar? Saya bolak-balik ngomong, kewajiban cari ilmu, kewajiban cari ilmu. Karena kunci kita bisa kembali itu dari ilmu. Belajar, belajar, belajar sampai ketemu rumusnya bahwa ini loh perjalanan yang harus saya tempuh. Jadi sampai muncul kesadaran bahwa saya harus jalan. Sudah waktunya jalan untuk kembali. Perjalanan suci. Karena yang tidak tuntas, tidak bisa nafasnya mutmainah, tidak bisa kembali. Yang bisa kembali ayat Tuhan nafsul mutmainah yang irji'i. Maka tugas kita di dunia ini belajar dan menjalani atau mengalami. Belajar dan mengalami. Terus semakin tinggi kualitas ilmunya, semakin tinggi kualitas perjalanannya dan pengalamannya. Dan ini muter. Ini kuncinya ilaihi roji'un. Kita yakin benar bahwa hidup itu ilaihi roji'un, tapi kita tidak belajar cara kembali. Kayak kalian kalau kalian piknik, berangkat sudah nyampe sih, cuma tidak ngerti jalan pulangnya gimana. Itu gawat. Jadi ada perjalanan suci kita di dunia ini, ayo diselesaikan. Ayo kita cari gimana caranya kembali. Kalau perjalanan kan berarti ini cuma mampir, bukan rumah kita. Kayak haji ke Mekah kan akhirnya pulang. Kecuali yang niatnya menetap di sana, mau jadi TKI. Ya. Tapi kan ya kalau di Mekah bisa TKI, kalau di dunia kan kamu tidak bisa jadi TKD, Pak, tenaga kerja dunia. Besok nggak kembali ke sana, saya di sini terus, tidak bisa. Terakhir itu tetap meninggal sampai sana. Jadi hayatilah perjalanan sucimu di dunia ini. Ya nanti kamu banyak-banyak selfie di sini kan nanti bisa dilihat di akhirat. Wah itu selfieku dulu kan gitu. Oke, katanya di akhirat besok kamu dipertunjukkan filmmu. Dan tidak usah khawatir, setiap orang nonton filmnya sendiri-sendiri, jadi nggak repot ngelirik filmnya yang lain. Kecuali yang sudah jelas masuk surga, mungkin dia ngelirik-ngelirik, wah ternyata kamu dulu gitu. Oke, tidak terbayangkan, tidak bisa diceritakan orang akhirat. Kita mikir yang dunia. Kita persiapkan perjalanan itu, jadi besok kalau ngalami yang akhirat kita tidak menyesal lagi. Kan banyak isyarat dari Al-Quran, besok di akhirat itu banyak orang nyesel, bahwa saya dikembalikan lagi, ya sudah terlanjur. Perjalanan sucinya tidak sukses, kalau haji tidak mabrur. Hiduplah di dunia secara mabrur, di perjalanan sucimu. Nah, kamu disuruh mengalami dan belajar. Mengalami, belajar. Rumusnya itu. Pengalaman. Setelah belajar kamu ngalami. Setelah ngalami kamu sadar. Setelah sadar kualitas hidupmu naik.
Terus belajar lagi, dapat ilmu baru, kamu jalani, akhirnya kamu ngalami, kesadaranmu naik, kualitas hidupmu naik lagi. Terus begitu. Makanya tambah terus ilmumu, wawasanmu, biar kualitas hidupmu naik, kesadaranmu bertambah, dan kamu semakin menuju kesempurnaan. Kalau bahasa agama, yaumuhu khairun min amsihi. Jangan ditutup, kalau ditutup macet kamu. Selesai dengan kebenaranmu hari ini yang tidak mesti benar. Wong itu kan kebenaran versi kita hari ini. Sejauh yang bisa kita jangkau, yang bisa kita pahami dengan ilmu kita sekarang. Buka terus dirimu, kasih wawasan-wawasan baru. Sehingga hidupmu tambah berkualitas, kesadaranmu tambah pelan-pelan menuju kesempurnaan. Kamu lampaui 3 dunia, dunia fisik, dunia mental, dunia spiritual. Jadi jasmaniah, kemudian masuk ke ranah mental, kemudian masuk ke ranah ilahiyah yang spiritual. Oke, jangan khawatir katanya Blavatsky. Seringkali dalam hidup ini kesadaran spiritual kita hilang oleh kesibukan-kesibukan dunia, kebutuhan-kebutuhan dunia yang sementara. Tapi jangan khawatir, kesadaran itu tidak kemana-mana. Setiap kali kamu panggil dia, kamu butuh dia, dia pasti datang. Cuma sekarang kamu cuekin. 90% hidup kita kamu sibuk dengan dunia. Jadi katanya Blavatsky lewat teosofinya, ayo kita sadari bahwa diri kita ini punya kedalaman. Ayo dijangkau kedalaman itu. Hidupnya jangan cuma level materi, jangan cuma level rohani yang belum ke dalam, level mental, tapi level spiritual. Sentuhlah aspek ketuhanan ilahiyah dalam dirimu yang dulu dianugerahi oleh Tuhan. Wa nafakha fihi min ruhi. Sentuh itu, temui itu, hakikat kedirianmu di situ. Labelmu sebagai manusia karena punya kualitas spiritual itu. Kalau cuma fisik, kalau cuma mental, mental itu kan bisa marah, bisa sedih, bisa tersinggung. Hewan juga punya. Kalau cuma mental, banyak makhluk yang lain punya. Anjing itu kamu injak ekornya ya ngamuk. Anjing kok marah kayak manusia aja. Loh, ya emangnya cuma manusia yang bisa marah. Hanya manusia tapi yang punya spiritualitas. Itulah hakikat terdalamnya. Sentuh itu. Gali itu. Ya kadang-kadang kita sangat sibuk oleh dunia sehingga tidak nyampe ke sana. Tapi katanya Blavatsky tidak usah khawatir. Dia selalu siap apapun kamu tempuh. Cuma masalahnya kalau kamu tidak segera menyentuh, kamu berani menjamin durasi waktumu berapa. Kita dikasih jatah berapa oleh Allah. Jangan-jangan sebelum mutmainah kita sudah dipanggil. Kalau dalam Islam sebelum mutmainah dipanggil ya dicuekin. Hal yang paling menyakitkan di akhirat kan dicuekin oleh Allah. Jadi konsep pilgrimage, perjalanan suci.